Investasi tanpa ilmu rugi. Banyak sekali yang mengalami kegagalan dalam berinvestasi atau mengalami kerugian dalam berinvestasi. Lantas, siapakah yang salah? Yang perlu saya perjelas di awal ini ya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, yaitu supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Ini untuk semua orang ya, bahwa tidak semua investasi itu buruk atau tidak semua investasi itu investasi bodong. Catat ya Bapak Ibu. Hanya saja dalam hal ini Bapak Ibu perlu lebih selektif lagi, lebih berhati-hati dalam hal membedakan mana itu investasi yang benar-benar investasi dan mana yang termasuk investasi bodong. Nah ini ya, kalau menurut mentor saya, Bapak Ibu, mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi, bahwa beliau ini selalu berpesan bahwa jika ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan lebih dari 10%, itu lebih baik segera ditinggalkan. Apalagi jika ada yang menjanjikan sampai 50%, 60%, bahkan 100% keuntungannya. Segera tinggalkan. Karena sudah dipastikan yang menjanjikan investasi dengan keuntungan yang banyak, itu sudah pasti investasi yang kurang baik. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya semua investasi apapun yang Anda lakukan jika didasari tanpa adanya ilmu itu sama saja dengan berjudi. Untuk itu selalu diingat ya bahwa perlu adanya ilmu. Bapak Ibu, sampai di sini jadi paham kan siapa yang salah? Bapak Ibu menginvestasikan uang ini hanya karena tergoda ingin cepat kaya atau untung yang banyak, sehingga Bapak Ibu jadi tidak berpikir lebih jauh lagi terkait untung ruginya. Yang ada di pikiran Bapak Ibu hanya untung-untung yang banyak saja atau yang besar saja berdasarkan dari cerita orang. Padahal kenyataan yang sebenarnya ini banyak yang rugi dalam berinvestasi daripada yang untung. Apalagi investasi yang tidak ada ilmu ya. Meskipun begitu, masih banyak juga yang berpikir namanya juga berinvestasi. Kalau untung ya bonus, dan kalau memang rugi itu merupakan bagian dari resiko dari investasi. Boleh-boleh saja sih ya berpikiran seperti itu, tapi ya sebaiknya jangan sampai Bapak Ibu ini nanti menyesal ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengorbankan uang, mengorbankan keluarga dan sebagainya. Kenapa saya bilang mengorbankan keluarga juga? Karena apabila Bapak Ibu mengalami kegagalan dalam berinvestasi, misalnya mengalami kebangkrutan sehingga menjadi miskin, otomatis keluarga Bapak Ibu juga nanti yang akan menanggung akibatnya juga. Seperti itu. Jadi kasihan kan keluarga Bapak Ibu? Jika sampai Bapak Ibu salah memutuskan investasi. Jika Bapak Ibu memang merasa uangnya masih pas-pasan atau belum banyak, sebaiknya jangan coba-coba berinvestasi, apalagi investasi tanpa ilmu. Lebih baik uang Bapak Ibu disimpan saja daripada diinvestasikan. Mengapa? Karena uang yang diinvestasikan itu seharusnya adalah uang yang tidak dipakai atau uang yang tidak ada tujuan, atau bisa juga istilahnya uang yang nganggur. Ini kalau orang Jawa bilang ya. Jadi bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk uang pendidikan anak dan sebagainya. Dan berbahayanya lagi ini uang darurat. Jangan ya Bapak Ibu, jadi selamatkan uang Bapak Ibu dengan simpan yang kekal. Nilainya seperti emas, karena emas ini memegang nilai yang sebenarnya kekayaan dibandingkan uang.